Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dalam perkuliahan online seperti biasa. Untuk hari ini dengan mata kuliah teknologi. Seperti biasa juga untuk pengabsahan silakan masing-masing. Pokoknya linknya sudah saya share di sana. Silahkan klik untuk mengikuti Oke, tentunya kita nunggu teman-teman yang lain bergabung di kuliah kali ini. Silahkan
Oke, mungkin bisa segera kita mulai saja ya. Hari ini kita akan pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita akan bahas mengenai manfaat internet setelah untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai internet itu apa dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai manfaatnya, manfaat dari internet itu sendiri ya, mengenai teknologi internet. Oke, sambil jalan mungkin sambil menunggu temannya yang lain ya, tidak apa-apa ya. Nanti kalau yang ketinggal bisa putar ulang saja ya di videonya. Oke, kita langsung ke materi. Nah, ini mungkin sebagian ada pengulangan ya mengenai kemarin. Hal-hal yang dapat dilakukan di internet itu apa saja? Apa saja yang dapat dilakukan internet? Karena internet adalah dunia yang mewakili semua sifat manusia. Maka hampir semua kegiatan manusia juga dapat dilakukan di internet. Namun secara umum ada beberapa hal pokok yang biasanya dapat dilakukan di internet ya. Padahal untuk yang bisa kita lakukan di internet pada umumnya ya. Memperoleh informasi. Nah, ini tentunya pasti ya. Ini sebagian dari manfaat untuk internet. Yang disebut dengan informasi di sini tidak hanya berupa berita politik, ekonomi, olahraga dan sebagainya. Namun pengertiannya jauh lebih luas ya. Banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh di internet. Mulai informasi yang dapat dipercaya sampai informasi yang isinya sangat tidak dapat dipercaya ya, seperti fitnah, gosip, hasutan dan sebagainya ataupun penipuan. Nah, itu semuanya informasi ya. Terkadang kita juga pernah ya ada mengenai penginformasian bahwa kita mendapatkan undian. Nah, itu adalah informasi yang salah ya. Nah, itu juga dilakukan terkadang melalui internet, misalkan di email kita misalkan ya, ada hal-hal penipuan seperti itu kan menggunakan internet. Nah, itu adalah beberapa contoh ya mengenai hal yang pokok yang bisa dapat dilakukan di internet dengan poin memperoleh informasi ya. Kemudian berkirim-kiriman surat. Nah, di internet ada sebuah fasilitas yang fungsinya sama dengan surat, yaitu email. Pada zaman dulu mungkin kita untuk berkirim surat itu tidak bisa, sebelum ada internet ya, itu harus menggunakan surat, harus menggunakan apa namanya konvensional ya. Untuk contohnya ada, kalau untuk sekarang dengan adanya internet ini bisa menggunakan email. Contoh ya, salah satu contoh saja alias elektronik email. Tentunya kalian juga pasti punya semua ya. Nah, email ini adalah surat ajaib karena banyak sekali kelebihannya. Jika kita hendak mengirim email kepada seorang, kita tinggal mengetikkan alamat email orang tersebut, menulis isi pesan di formulir tersedia, lalu tekan tombol send kirim. Nah, ini sudah terkirim ya. Bahkan sekarang itu untuk email itu tidak hanya untuk surat menyurat melalui elektronik ya, akan tetapi bisa kita mengirimkan atau bertukar file ataupun apa ya namanya, mungkin dokumen-dokumen ya misalkan. Nah, itu bisa kita kirim melalui email ya. Beberapa detik kemudian, nah ini untuk selanjutnya ya, pesan email tersebut langsung sampai kepada alamat yang kita tuju. Untuk email ya sama dengan chat di WhatsApp misalkan ya, sama. Nah, untuk pesan email tersebut langsung kepada alamat yang kita tuju. Dengan email kita dapat mengirim satu pesan kepada berjuta orang sekaligus di seluruh dunia dengan cara yang gampang, cepat dan praktis. Nah, selain itu tidak ada biaya sama sekali alias gratis ya. Akan tetapi biayanya adalah kalau kita menggunakan
smartphone misalkan, nah itu adalah kita bayarnya adalah paketannya ya, paketan internetnya. Atau yang menggunakan misalkan Telkom, provider tersebut, nah itu kita akan sudah bayar bulanan ya. Ngobrol alias chatting, nah ini juga ya, chatting adalah fasilitas internet yang menyebabkan kita dapat ngobrol dengan orang lain yang mungkin saja bertempat tinggal sangat jauh dari kita. Tapi ngobrol di dalam chatting ini berbeda dengan telepon. Tentunya sudah tahu ya, di telepon kita ngobrol melalui suara, sedangkan dalam chatting kita mengobrol dengan bantuan tulisan. Kita tinggal mengetik pesan saja kepada yang akan kita kirim ya. Nah, beberapa saat kemudian lawan bicara akan membalas ke pesan kita, lalu kita bahas lagi demikian seterusnya. Jadi contohnya di bawah ya. Halo Ana, apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik juga. Nah ini kita contohkan mungkin menggunakan WhatsApp ataupun yang lain ya. Seperti itu ya. Bahkan untuk sekarang ini untuk mengenai telepon ataupun chatting ya. Kalau telepon kan kita menggunakan suara, akan tetapi yang lebih canggih pada zaman sekarang ini adalah video call ya. Ngobrol kita bisa benar-benar ya real, bahwa kita ngobrol sama orang yang kita inginkan ya. Terkadang kan ada ya sedikit beberapa mungkin yang tidak kita chat sama si A, akan tetapi ternyata si A belum tentu si A tersebut terkadang dibaca oleh si B misalkan. Nah beda dengan untuk video call, kan lebih real ya, pasti ya. Kemudian selanjutnya melakukan transaksi perdagangan di internet. Kita juga bisa membeli dan menjual barang. Saat ini internet sudah banyak terdapat toko online secara fisik ya. Mereka bukan toko dalam arti sebenarnya, mereka hanya menyediakan situs web, dan melalui situs web ini kita bisa memesan barang-barang tertentu pada mereka. Misalnya saja kita hendak membeli mobil, kita tinggal mengisi formulir yang disediakan, menuliskan spesifikasi mobil yang hendak kita beli, lalu tekan tombol buy beli. Pembayaran dilakukan dengan kartu kredit melalui internet juga. Kemudian mobil yang kita pesan tersebut diantar ke rumah kita. Kalau itu adalah situs mengenai otomotif yang sudah benar-benar ini ya, real, nyata, dan tidak seperti halnya kalau kita buka di Facebook kan ada marketplace-nya. Nah di situ untuk keamanan belum bisa kita jamin ya, belum bisa kita percaya sepenuhnya. Akan tetapi kalau untuk situs-situs tertentu mengenai pembelian itu, kalau kita lihat Lazada, kemudian ada Bukalapak dan lain sebagainya, itu kan ada pihak ketiganya ya, jadi aman, pasti aman. Jadi kalau memang si penjual tidak mengirimkan barang ke kita yang mau membeli, itu uang tidak akan diteruskan ke penjual dan akan dikembalikan lagi ke pembeli, seperti itu. Jadi ada pihak ketiganya. Dan untuk marketplace sementara sekarang yang kita pakai, mungkin yang kalian sering pakai juga, mungkin untuk hanya melihat-lihat, mungkin memang lebih murah ya kalau di sana ya. Akan tetapi untuk keamanannya belum bisa seperti halnya tadi atau Bukalapak maupun yang lainnya. Jadi kita juga harus ekstra hati-hati mengenai jual beli online ya. Tidak sedikit orang tertipu dengan adanya jual beli online, bahkan yang mungkin seperti halnya sudah ada situs web semacam resmi, ternyata penipuan juga ada ya. Makanya kita harus lebih hati-hati. Kemudian ada internet phone. Nah, ini adalah fasilitas telepon melalui internet. Nah, dengan fasilitas ini kita dapat melebar kemana saja ke seluruh dunia dengan pulsa lokal. Selain itu, wajah orang kita telepon bisa tampil di komputer. Nah, ini internet phone ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan tadi,
Mungkin dulu ini sudah sejak dulu, tapi kalau untuk di era-era sekarang ini baru trennya. Mungkin kalau di negara kita itu untuk video call itu belum terlalu lama, tapi dulu kita juga sudah sering dengan menggunakan komputer ya, ada webcam ya. Saat ini fasilitas seperti ini belum diizinkan masuk ke Indonesia untuk ini, mungkin zaman dulu ya. Kalau sekarang saya rasa sudah, karena masih ada kendala undang-undang monopoli komunikasi oleh Telkom. Nah, ini untuk beberapa saja ya, mungkin ada yang belum diizinkan. Tapi kita kan sudah jelas ya, semisal kalian mau mencoba menghubungi teman kalian di Amerika, di Korea ataupun Jepang dan lain sebagainya, itu tentunya kan kita sudah bisa ya, bisa bertatap muka saat kita bertelepon, yaitu video call ya. Kemudian berdiskusi ya, yang berikutnya ya, di internet juga banyak terdapat forum diskusi. Temanya juga berbagai macam, ada diskusi tentang politik, ekonomi, olahraga dan lain sebagainya. Kita memasang topik tertentu lalu disampaikan pendapat kita di sana beberapa saat kemudian. 1 jam, bisa 1 jam atau 1 hari, 2 hari, atau bahkan 10 menit. Mungkin ada orang yang tertarik membaca pendapat kita, lalu dia akan menuliskan komentar ya. Mungkin akan berasumsi dengan pendapat yang kita tuliskan. Nah, setelah itu mungkin ada orang lain yang memberikan komentar balasan, demikian seterusnya, sehingga pendapat kita itu bisa dikomentari oleh ratusan bahkan ribuan orang. Semakin menarik topik diskusi kita, biasanya semakin banyak orang yang akan mengomentari. Ini kita untuk contoh mudahnya saja, kita misalkan ikut grup untuk mudahnya saja ya di Facebook kita mengikuti grup X misalkan, ataupun ABC ya, XYZ mungkin. Nah, di situ kita saat punya undang-undang kita tuliskan di beranda, nanti untuk anggotanya pasti akan mengomentari ya. Ada yang pro, kemudian ada yang kontra mengenai pendapat yang kita tuliskan. Nanti akan kita diskusi. Semua anggota mungkin bisa urun rembuk ya, ataupun berdiskusi di dalam pendapat yang sudah dituangkan. Seperti itu contohnya berdiskusi di internet. Kemudian memasang iklan baris. Di internet juga banyak fasilitas iklan baris ya, seperti iklan baris di koran, tapi bedanya sebagian besar iklan baris di internet adalah gratis. Jadi kita tidak perlu bayar biaya apapun untuk mengiklankan sesuatu di internet. Kita tinggal mengisi formulir yang tersedia ya, menulis pesan lalu tekan tombol kirim. Nah, beberapa detik kemudian iklan kita tersebut telah dimuat dan dapat dibaca oleh siapa saja di dunia. Bandingkan misalkan dengan iklan baris di koran, pertama kita harus membayar tarif tertentu ya. Kedua, kita harus menunggu sehari sebelum kita iklan dimuat. Kalau di internet, iklan kita akan langsung dimuat saat itu juga dan kita tidak perlu membayar apapun. Akan tetapi pada situs-situs tertentu itu misalkan ya, mau beriklan di YouTube itu bayar ya, tidak gratis ya. Ataupun di situs yang tertentu ada yang berbayar, tidak gratis semua. Cuma untuk pengaksesannya memang gratis kita saat kita sudah menggunakan jaringan terkoneksi dengan internet. Kita bisa melakukan apa saja ya di sana ya, bisa jelajah. Biaya pemakaian internet, kita tidak bisa berhubungan dengan internet jika tidak di dunia ini tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider, ISP. Apa itu ISP? Secara gampangnya, ISP adalah maklar yang menghubungkan kita dengan internet. Nah, kalau kita ingin memasang internet di rumah, kita harus berhubungan dengan ISP. Mereka inilah yang bertugas untuk memasang jaringan internet komputer di kita ya. Pokoknya tugas mereka mirip Telkom, PLN, dan PDAM. Nah, itu provider untuk sekarang juga sudah banyak sekali ya, tidak hanya untuk Telkom saja, akan tetapi sudah semakin berkembang ya, banyak sekali. Nah, ini contohnya ya untuk gambar layanan ISP-nya. Jadi saat kita menginginkan untuk mengirim kemudian mengakses web ataupun yang lain itu kita melalui ISP ya, maklarnya. Kalau kita tidak sebagai contohnya mudahnya ini gini saja. Untuk
handphone kalian ya. Kalau tidak ada ISP-nya tentunya kan tidak bisa mengakses sebuah internet. Nah, ini katakan untuk mudahnya ini adalah paketan internet kalian. Jadi saat mau mengirim email, kemudian mau web dan lain sebagainya itu tentunya harus ada paketannya. Kalau tidak ada ISP-nya atau maklarnya tadi, berarti kita tidak bisa terhubung dengan yang kita mau. Seperti itu saja untuk lebih mudahnya. Nah, ini agar kita dapat masuk internet di rumah, saya sarankan di rumah harus saluran telepon, komputer dan modem ya. Pertama kali kita harus menghubungi ISP dengan telepon, tapi menghubungi di sini tidak seperti kita telepon untuk diajak ngobrol ya. Kita tinggal menghidupkan modem, menekan tombol connect, hubungkan di komputer. Nah, ini saya rasa sudah paham kalau mengenai hal ini ya. Sudah mudah kalau seperti ini. Kemudian karena hubungan kita dengan ISP yang dilakukan dengan bantuan telepon, maka perhitungan biayanya sama dengan perhitungan biaya pulsa telepon, sama ya. Ini tergantung dengan provider kebijakan masing-masing. Perhitungannya mungkin sama provider juga berbeda untuk kebijakan masing-masing ya. Ada yang misalkan kalau untuk kita per kecepatannya berapa Mbps, kemudian kita menggunakan berapa megabyte pada saat perharinya ataupun yang lainnya ya. Jadi itu beda-beda ya. Selama komputer kita terhubung dengan ISP, ISP menganggap bahwa selama itu pula waktu yang kita habiskan untuk jalan-jalan di internet. Jadi jika komputer kita terhubung dengan ISP selama 10 jam, maka kita dianggap menjelajahi internet selama 10 jam pula. Nah, untuk itu pihak ISP menerapkan tarif tertentu harus dibayar ya, misalnya 3.000 per jam. Jadi kita menggunakan internet selama 100 jam yang sebulan, maka biaya harus dibayar adalah 300.000 untuk 1 bulan. Ini sama ya. Mungkin kalau dulu kalian pernah enggak ini ya, untuk warnet ya, dulu sangat ramai sekali ya, saat mungkin internet ataupun smartphone belum terlalu viral, bukan viral ya, terlalu ramai ya, katakan seperti itu. Dulu kita kalau mau mengerjakan tugas, mungkin saya pernah ngalami ya dulu ya, seperti itu. Kalau kita mau mencari tugas ataupun yang lain, misalkan kita membutuhkan internet, akan tetapi kalau zaman dulu itu saya pas mungkin untuk dunia gadget atau handphone belum terlalu ramai seperti saat ini ya. Itu kita saya sendiri ya pribadi juga menggunakan jasa warnet ya. Nah, itu sama ya, ada billingnya. Saat kita menggunakan per jam, katakan 1 jam 1.000 atau 3.000, nah nanti tergantung kita menggunakannya berapa jam. Nah, itu ada billingnya dan yang harus kita bayar seperti itu. Mungkin untuk konsumen, karena namanya juga usaha ya, kalau di warnet, kalau konsumen menggunakan 3.000 4.000 per jam katakan, akan tetapi pihak warnet sendiri itu sudah menggunakan jasa provider atau ISP masih tertentu, itu terkadang membayarnya cuma 3.000 dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya intinya ya. Mungkin bisa dipahami ya yang saya katakan ya, mudah ini. Biaya tersebut hanya biaya pemakai internet yang harus kita bayar kepada ISP. Nah, ini seperti itu ya untuk perhitungannya ya. Untuk perhitungan biaya mengenai penggunaan misalkan di Telkom. Ini yang dicontohkan di sini ada mungkin di Telkom ya. Biaya untuk menghubungi ISP tadi adalah sesuai dengan tarif telepon yang ditetapkan oleh Telkom. Tapi biaya untuk menjelajahi internet berbeda sama sekali ya. Kita mengunjungi website yang berada di New York atau berada di Jakarta, biayanya sama saja. Nah, ini bedanya seperti itu. Saat kita menjelajahi internet itu sampai ke seluruh dunia, itu tetap sama ya, sama untuk internet yang digunakan. Yang membedakan terkadang saat kita menjelajahi kemudian kita mendownload software ataupun apa ya,
itu kan terkadang memakan sangat banyak untuk megabyte-nya ya. Nah, itu yang membedakannya seperti itu. Kalau kita hanya mengakses saja, walaupun kita mengakses sampai internasional ataupun menggunakan kita saat mengakses website yang lokal, itu sama saja untuk pemakaian ataupun yang harus dibayarkan ya untuk ke internetnya. Jadi dari penjelasan di atas bahwa ada dua macam biaya pemakaian internet yang harus kita bayar. Yang pertama biaya untuk menghubungi ISP yang A ya, dan untuk biaya menjelajahi internet. Nah, biaya A dihitung dengan tarif pulsa telepon, sedangkan biaya B dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh ISP. Nah, tersebut ya, seperti yang tadi saya katakan untuk contohkan dari warnet tersebut ya. Nah, itu kan ada biaya A dan biaya B ya. Nah, untuk biaya B sendiri adalah yang ditetapkan oleh ISP-nya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, setiap ISP menerapkan tarif yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sebuah ISP menerapkan perhitungan tarif sebagai berikut. DNS langganan bulanan ini untuk abonnemennya 100.000 per bulan. Nah, pemakaian sampai 50 jam per bulan 120. Tambahan pemakaian berikutnya 3.000 per jam. Nah, ini ada kebijakannya, ada protokolnya masing-masing ya. Jadi ada aturannya. Nah, itu sesuai dengan provider atau ISP masing-masing. Kembali ke situ ya. Mungkin kalau kita pakai semacam ISP atau providernya itu di gadget kita itu kan ada ya, ada Telkomsel, ada Indosat, kemudian ada XL dan lain sebagainya. Itu pun dari masing-masing provider tersebut itu berbeda dari aturan atau kebijakan mereka ya. Jadi ada yang mungkin ada plus minusnya dari provider A dan B. Ada untuk yang menjelajah internet itu ada unlimited, kemudian ada yang per jam-jam saja, jam tertentu. Nah, itu perbedaannya biasanya seperti itu. Oke, selesai untuk hari ini ya. Nanti materi bisa kalian ambil di Classroom, sudah saya share di sana ya. Silakan untuk diambil sebagai bahan untuk belajar kalian. Kalau mau dikembangkan silakan ya, dikembangkan sendiri mengenai manfaat internet yang lebih luas. Mungkin bisa cari referensi terkait ya dari repositori kampus-kampus kita, kemudian ataupun kampus selain kita boleh ya, karena di internet kita bisa menjelajah semuanya. Karena kebetulan juga ini kan materinya teknologi internet ya, jadi kalian gunakan teknologi internet. Mengenai manfaat internet itu seperti apa sih, kita gunakan teknologi tersebut ya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan dipertanyakan ya. Bisa ke komentar ataupun ke kontak saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa mungkin implementasikan ya ke dalam dunia internet itu. Apakah benar untuk manfaat internet itu seperti itu misalkan. Nah, kalian bisa jelajah di internet seperti itu. Oke, saya Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.